Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia. Saya tergelitik dengan kekisruhan beberapa hari terakhir. Pertama diawali oleh Gusmen yang menyampaikan surat edaran terkait dengan pengaturan pengeras suara atau yang sering dikenal dengan toa atau corong. Yang kemudian menjadi masalah adalah ketika penyampaian itu ada hal di depan media, ada hal yang disampaikan terkait dengan anjing, dan itu memancing kelompok-kelompok yang biasa menggoreng isu-isu agama untuk berteriak-teriak di halaman kantor Kementerian Agama RI. Saya adalah warga NU, tapi bukan pengurus ya, saya saya jamaah NU. Dalam konteks Gusmen menyampaikan tentang surat edaran yang di dalamnya mengatur tentang pengeras suara di musola ataupun masjid, dan kemudian beliau juga menceritakan tentang anjing yang menggonggong di sekitar rumah kita. Itu yang kemudian jadi titik masalah penggorengan, dan terakhir ada yang melaporkan ke pengadilan bahwa Gusmen digugat, satu karena faktor menganalogkan atau membandingkan suara azan, dianggap membandingkan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Di sisi lain, gugatan yang kedua adalah terkait dengan pernyataan Gus Menteri yang mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Dua hal ini kita akan kupas bersama-sama. Yang pertama, saya memang tidak terlalu sepakat dengan Gus Menteri ketika menyampaikan surat edaran tentang pengaturan toa. Tapi saya meyakini bahwa beliau punya niat baik untuk menjaga keharmonisan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena beliau memang orang Islam, beliau kader NU, bahkan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Tapi di sisi lain hari ini beliau bertugas sebagai negara. Dan yang dibutuhkan negara adalah bagaimana menjaga kebinekaan, membangun keberagaman dengan saling hormat menghormati. Sehingga secara pribadi kalau saya kemudian ego saya sebagai orang Islam merasa kurang serg dengan sikap Gus Menteri. Saya tidak bermaksud membela beliau, tapi memang beliau layak dibela karena beliau bertugas atas nama negara. Karena di negara kita adalah negara yang ragam. Ada satu daerah yang Islamnya mayoritas, ada satu daerah lain yang Islamnya minoritas. Ada yang 50-50 antara Islam dan non-Islam. Ini tentunya perlu aturan yang bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga terciptalah kerukunan, keharmonisan, dan hormat menghormati antar kelompok ataupun antar agama. Itu yang diharapkan dari Gusmen. Artinya saya hormat betul dengan keputusan itu. Dan saya yakin Gusmen juga tahu resikonya. Resikonya akan mendapat hujatan, makian dari kelompok-kelompok yang dari awal memang merasa kurang cocok dengan beberapa sikap dan pidato-pidato atau komentar-komentar Gusmen atau Gus Yakut. Artinya tidak murni orang yang objektif menilai Gus Yakut tepat atau tidak tepat, tapi memang dari lihat jejak digitalnya, orang-orang yang hari ini mengancam akan berjilid-jilid mendemo Gus Menteri di Kementerian Agama, ya orang-orang yang dari awal dengan Gus Menteri memang tidak terlalu respect, apalagi respect, tidak simpatik, bahkan mungkin ada unsur kebencian. Saya pribadi awal menyatakan bahwa sikap Gusmen menyampaikan itu memang kurang tepat. Tapi setelah saya pikir-pikir, ini yang menjadi masalah pertama. Ketika Gusmen menyampaikan masalah pengeras suara di masjid dan musola, azan, kemudian cerita tentang anjing dengan gonggongan anjing, dan ini dianggap sebagai kata-kata kotor oleh kelompok PA 212 yang kemudian hari ini beberapa hari terakhir melakukan aksi dan mengancam akan berjilid-jilid ke Kementerian Agama.
Tapi kalau kita resapi secara mendalam, pertama, anjing itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kelompok PA 212 menganggap itu kotor? Betul, Islam memang menganggap itu najis, tapi itu ciptaan Allah. Jadi anjing juga ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah atau Tuhan selain Allah. Artinya semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan kita meyakini itu. Sehingga apakah kemudian ketika Allah dalam Al-Quran menjustis anjing itu najis, kemudian dianggap ketika cerita tentang anjing adalah cerita kotor? Kenapa Allah menciptakan itu? Itu yang pertama. Artinya seharusnya lebih bijak lagi dengan kalimat-kalimat yang lebih bijak. Jangan kemudian menganggap ini menjadi isu politik yang layak digoreng dan kemudian menuntut untuk Gus Yakut dilepas dari Menteri Agama. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan toa, saya baca ini. Toa itu pengeras suara. Ini kalau cerita tentang pengeras suara di zaman Nabi ini nggak ada. Dan kelompok yang hari ini beberapa kali turun di kantor Kementerian Agama menuntut untuk kaitannya dengan itu direvisi atau dihapus dan minta maaf. Itu kelompok yang sering kali mudah menyampaikan tentang bid'ah. Padahal toa itu juga tidak ada loh di zaman Nabi. Nabi atau Bilal bin Rabah waktu itu sebagai muadzin tidak pernah azan pakai toa. Nah, kemudian kelompok NU atau kelompoknya Gus Yakut, Gus Menteri mengadakan tahlilan, bahkan ziarah kubur juga dianggap bid'ah. Lah ini toa yang jelas-jelas bid'ah, kenapa sekarang dibela mati-matian? Lucu nggak ini? Tapi itulah manusia, ketika setiap kepala juga setiap pemikiran. Kita hormati saja, tapi lama-lama memang bikin bikin nggak seret, karena akan mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Ini yang perlu kami sampaikan ke sahabat-sahabat subscriber untuk pencerahan kita bersama. Toa itu apa sih? Toa itu adalah alat pengeras suara yang diproduk oleh Toa Electric Manufacturing Company. Artinya ini nama sebuah alat yang hari ini dibela-belain oleh grup pembela Islam atau Bela Islam atau PA 212. Dan ini produk Jepang. Dulu kisahnya ada seorang pemuda Jepang yang bernama Tsunetaro Nakatani, kelahiran 10 Agustus tahun 1890. Ini udah 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu lebih. Kemudian beliau menciptakan toa pada tahun 1934. Artinya ini produk Jepang. Mohon maaf ya kalau yang sering menggunakan kata-kata kafir adalah kelompok-kelompok mereka. Ini juga bukan produk muslim, ini produk non muslim. Yang hari ini mereka bilang ini kan menjadi ambigu. Kemudian Gus Baha juga menyampaikan bahwa Allah nggak tuli, Allah itu maha mendengar. Artinya memang toa bukan utama dalam Islam. Toa hanya media yang kadang-kadang namanya media itu membantu, kadang-kadang merugikan. Dan ini produk toa adalah produk Jepang. Dan dibawa di Indonesia, masuk ke Indonesia melalui PT Galva milik pengusaha keturunan Tionghoa asal Bangka, namanya Uripto Wijaya. Perusahaan ini mulanya pernah memproduksi merek Galindra dan berubah ketika serius bersama Toa. Artinya Toa itu produk non muslim. Hai teman-teman PA 212,
Toa itu produk non-muslim yang kalian sekarang bela-belain. Padahal biasanya Anda itu suka bilang tentang bid'ah, kenapa sekarang bela. Ini kan jadi tidak konsisten. Tapi publik hari ini menjadi tahu sebenarnya kepentingan mereka itu bela Islam atau kebencian. Kalau memang karena faktor kebencian, segeralah bersadar diri untuk mengakui bahwa ciptaan Allah itu ragam. Allah itu menciptakan kita bersuku-suku. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum sumuban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal, kita saling mengenal, saling menghormati. Ini fitrah, ini qudratullah, ini takdir Allah, ini sengaja dibuat oleh Allah ragam untuk saling mengenal. Jadi hormat menghormati adalah bagian dari perintah Allah yang tertuang jelas di ayat tersebut. Jadi sekali lagi, marilah kita bersikap yang bijak dalam berbangsa dan bernegara. Perjuangan panjang para pendiri bangsa harus kita jaga bersama-sama. Hari ini kita bisa beribadah dengan nyaman. Sebagai orang muslim beribadah ke masjid, ke musola bebas. Kalau sehari 5 waktu yang diperintahkan Allah, Anda mau 50 waktu dalam satu hari 1 malam pun boleh. Negara tidak melarang itu. Ini tentunya akan luar biasa untuk kita sebagai umat beragama. Dan non muslim pun sama, yang beragama Kristiani atau Buddha, Hindu dan lain sebagainya, mereka bebas menjalankan ibadahnya. Ini adalah surga. Indonesia adalah surga dunia bagi pemeluk-pemeluk agama. Kita bersyukur para pendiri bangsa kita sudah memberikan fondasi yang kokoh dan kuat untuk kita memahami tentang keragaman dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga bersama-sama. Inilah yang terpenting. Yang terpenting dari sehingga anak cucu kita nantinya juga akan melaksanakan hal-hal yang sama, hal-hal yang saling hormat menghormati. Tidak ada kebencian di antara kita. Kita beragama dengan keyakinan kita masing-masing. Toa itu sekali lagi bukan syariat. Itu hanya dianggap media dakwah. Dan saya setuju itu. Artinya bukan kemudian dengan toa itu atau dengan pengarah suara itu seolah-olah kita akan mundur dalam sekian ribu tahun ke belakang, Islam jadi terbelakang, Islam jadi itu kan kesimpulan yang sangat tergesa-gesa. Toa bukan segala-galanya, Allah lah segala-galanya kita kembali. Mari kita jaga kerukunan kita sebagai umat beragama, kita jaga keragaman kita sebagai bangsa, tetap abadi jaga NKRI. Saya Abbas Rosadi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi jaga NKRI.